bagaimana mengatasi suudzon, yang prasangka buruk yang itu haram. Kalau misalnya ada orang, kita tahu orang ini adil, bukan pembohong, cerita kepada sampean, nah, tentu saja karena dia terkenal adil, itu kita condong untuk mempercayainya. Dan dia cerita, ada orang adil menceritakan orang lain, nah, karena dia adil ini, nah, kita percaya. Nah, kepercayaan kita ini itu sekalipun keliru itu makzur, kita dimaafkan gitu. Karena pembawa beritanya orang jujur. Soalnya kalau orang adil kok menceritakan sampean dustakan, itu berarti melukai orang adil. Begini, mendustakan kejujuran itu kan bahaya. Orang ini terkenal jujur, cerita ke sampean, pasti sampean percaya. Keri-keri kok keliru, sampean makfu. Soalnya apa? Kalau orangnya sudah biasa jujur, terkenal jujur, kok sampean gak percaya? Orang jujur kok tidak percaya, sampean percayai, berarti sampean membohongkan kejujuran, menilai bohong kejujuran, itu juga kejahatan tersendiri. Keri-keri wong sing adil terkenal jujur critakno eleke wong riya sehingga sampean muncul suudzon. Loh, kok iso ya? Ini serba salah kita. Percaya kepada orang jujur ini tapi juga merendahkan yang sana. Ini piye? Mau tidak percaya ini membela yang sana juga tidak, urung karuan. Jadi kita sering dihadapkan dilema seperti ini. Ya, kita berprasangka baik kepada A dengan cara prasangka buruk kepada B. Ini juga tidak boleh kita pilih-pilih seperti itu. Lah tugas kita apa kalau ada fakta seperti itu? Seharusnya antabhatha hal bainahuma adawah. Sampai diamkan saja, jangan-jangan ini dua orang ini saling bermusuhan, saingan, saling hasud, sehingga pantas saja meskipun ini orang terkenal jujur, kalau bicara soal itu pasti negatif, minor. No, itu soalnya apa? Bisa jadi orang itu jujur, memang tetap jujur ketika cerita kepada sampean juga jujur apa adanya. Tapi orang menggunjing itu kan juga jujur. Sampean harus peka bahwa cerita buruk tentang seseorang meskipun itu faktual, fakta, itu sampean kudu peka. Ini ono problem apa ya? Kok sampai diceritakan kekurangannya? Apakah ada permusuhan? Kenapa? Kok kita perlu meneliti ini ada permusuhan apa enggak? Syariat itu menolak kesaksian seorang bapak, saksi yang menguntungkan bagi anak. Jadi anak dipanggil di pengadilan, saksinya siapa? Saksi yang meringankan, bapak saya. Bapakmu? Yo, orang adil, orang terkenal jujur. Ini tidak bisa. Karena seadil-adilnya seorang ayah, sejujur-jujurnya orang ayah, itu nanti ada tuhmah, ada apa? Kecurigaan, ada konflik interest. Tuhmah itu konflik interest. Ada konflik kepentingan dalam hatinya antara seorang bapak itu dengan seorang anak. Meskipun bapaknya terkenal jujur sekalipun, kalau dia menjadi saksi yang meringankan harus ditolak. Sebagaimana ada saksi yang memberatkan dan
Ternyata musuh, pihak musuh, wong musuhan, wong gondok ini. Pernah riwayat ini saling bermusuhan. Terus akhirnya didatangkan sebagai saksi. Kue saksine iki ya. Ternyata ada permusuhan juga ditolak karena ada tuhmah, konflik interest. Soalnya saksi yang bermusuhan dengan ini tersangka, saksi ini kok punya rasa permusuhan tersangka, konflik interestnya ini ya kesempatan balas dendam rasa nawe. Nggih Pak Hakim, betul itu Pak Hakim. Pembunuhnya dia, tidak hanya dibunuh, sebelum dibunuh dirampok, diperkosa, dimutilasi, tambah-tambahi kesempatan balas dendam. Makanya ayah yang adil tidak bisa menjadi saksi menguntungkan bagi anak. Musuh juga tidak boleh menjadi saksi yang merugikan tersangka. Itu. Sehingga kita kalau ada informasi jujur sekalipun tapi merugikan orang lain, kita harus waspada, jangan-jangan ini bermusuhan. Lagi wakana amru majubun wala kadang-kadang ada kalanya orang itu secara lahiriah adil dan tidak punya hasud dengan orang lain yang dia pergunjingkan di hadapan kita. Tapi jangan lupa orang itu iki siapa ini orang ini secara lahiriah jujur dan tidak wis gak ngarah lah musuhan karo si iki, tapi kok ngerasani ya kok menjatuhkan ini ya, itu kadang-kadang itu karena hobinya dia. Karena hobinya kancane jadi korban gosipnya dia. Oh itu anjir potongane wong iki. Nah, fa innal maghtala wa tikum fa hadza qad yadunnu annahu laysa bi'atin fa innal mursaba illa anna. Jadi itulah karena manusia banyak nyepele, gibah itu wancen banget biasanya itu nyepele padahal terkait harga diri orang lain. Sudah, ini itu zaman medsos ini tidak ada orang yang tidak merasa pinter kalau di medsos. Tidak ada yang orang merasa pinter. Sampai update status begitu dengan menentukan statement itu karena sampai rumah sok luwih pinter, gitu. Ono komentar, ono gak kenal gue wonge. Ayo, dia itu ahli di bidang yang dia komentari, yang dia postingi. Lah sampai niku ora mudeng apa-apa angger komentar. Males komen. Nah, ini celakanya ya seperti itu. Ngerasani. Wa mriwalam yapteru bidana. Wa mahma khotor. Nah, guys.